mungkin yang santri Al-Bidayah atau pondok-pondok lain kalau yang masih ingat, nanti kita bahas bareng-bareng mengenai jurumiyah dulu, karena memang kunci daripada kita bisa atau tidak itu ada di jurumiyah. Ada di jurumiyah untuk bisa bahasa Arab. Sebentar. Gus, PDF sering saya terlihat. Iya, terlihat. Silakan nanti diperbesar ya. Ini sebenarnya kharaid dunia. Sampean kalau belajar ini mungkin akan lebih gampang untuk mengingat kembali memori ketika mondok, ketika awal belajar nahwu. Itu ya pelan-pelan insya Allah akan bisa. Biasanya loh ya, biasanya. Oke, sekarang kita mulai. Ini sebenarnya ketika saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebetulan saya mengajar Arabic News Reading. Nah, Arabic News Reading itu kan news ya, berita kayak koran tuh. Koran misalnya kalau kita baca di Arab itu ya baca surat kabar Al Jazeera misalnya, As-Sobah, An-Nur itu dan macam-macamnya Arabic News Reading. Jadi kita diajari untuk membaca ini. Tapi yang namanya Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis Islam misalnya, rata-rata background kawan-kawan itu ya, kalau tidak dari SMA ya dari SMK, ya, SMK perbankan dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa aktif di dalam membaca bahasa Arab. Akhirnya saya mulai untuk membuka ini. Kebetulan kalau di Al-Bidayah panjenengan nate diajar Mas Hisan ya, Mas Hisan beliau yang bantu saya untuk editing ini. Editingnya ngasih daftar isi dan kawan-kawannya itu Mas Hisan. Kemudian ada kawaid nahwiyah, ada al-qawaid an-nahwiyah. Jadi kawaid nahwiyah itu kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu untuk mengawali bahasa Arab. Ayo sekarang saya mau tanya betul nih. Tandane i'rab rafa, sapa sing eling? Enek piro tandane i'rab rafa? 4. 4 ya? 4. 4. Wis, ada 4. Mau. Oke, bagus. Itu sebenarnya awal untuk kita belajar bahasa Arab harus begitu. Nanti baru kemudian masuk naat, masuk ini gitu kan. Nanti masuk bab istighol, bab tanasuh, itu bakal lebih susah lagi. Kalau nggak di alfiyah ya kurang hafal ya, kurang tahu. Oke, enggak apa-apa, pinter-pinter berarti bisa. Untuk mengingat-ingat kembali, nanti akan saya kasih cara mudahnya. Saya berikan cara mudahnya untuk panjenengan belajar ini. Sebenarnya kalau di kelas enaknya menggunakan namanya toriko sunduk. Toriko sunduk itu satu toriko yang satu cara untuk belajar nahwu cepat yang saya pelajari dari Tunis waktu itu. Guru bahasa Arab saya mengajari namanya toriko sunduk, satu metode atau sistem dengan kotak-kotak. Jadi sunduk katanya kotak. Jadi kotak-kotak nanti akan bisa mendetail pengertian dari masing-masing kalimat. Pengertian dari masing-masing kalimat, masing-masing huruf, bahkan masing-masing kata itu sangat mendetail. Oke, ini haikal matan jurumiyah. Haikal itu berarti seperti bagan. Nah, jadi haikal, bagan, susunan, atau disebut juga peta konsep. Nah, peta konsep itu dalam bahasa Arab disebut kharaid duhniyah. Ya, kharaid duhniyah. Jadi kharaid itu artinya peta, duhniyah itu artinya konsep. Jadi kharaid duhniyah itu artinya peta konsep. Ya, peta konsep matan jurumiyah. Ini yang paling gampang sebenarnya, tapi segampang itu
bisa akan lebih mendetail kalau kita jelaskan menggunakan perkataan. Nah itu agar tulisan kita edanya. Ya, misalnya ada Iya. yang lain di mute dulu ya, namanya mic-nya. Panjenengan bisa nanti ketika saya tanya monggo silakan dijawab. Misalnya ra'aitu sayyarata yang baru, coba kira-kira naatnya bagaimana? Ayo, yang baru di bahasa Arab no tadi piye? Ra'aitu sayyarata yang baru kayak apa? Al-jadidah ya? Rata-rata al-jadidah. Harusnya al-jadidata. Karena mu'annas ya ta? Ya. Kayaknya as-sayyarata al-jadidata. Nah, itu. Ya kita biasa gini, kalau di pondok ini kan karena kita keseringan menggunakan menggunakan mudzakkar, ya akhirnya biasanya kalimat yang kita pelajari itu pasti rata-rata mudzakkar. Mesti rata-rata mudzakkar. Misalnya idrib zaidan. Ayo ya imshi idrib zaidan. Ayo saudaraku, wahai koncoku ya. Koncoku itu khuya. Khuya kalau di bahasa Arab khuya. Akhi jadinya khuya kalau di bahasa amiyahnya. Imshi khuya misalnya. Imshi khuya atau imshi akhi. Pergilah kamu atau idhab akhi. Biasanya idhab. Coba bisa bayangkan ya, luas bahasa itu. Satu bahasa saja. Misalnya berangkat. Dari kata-kata berangkat nih, jenengan coba kasih saya satu kosakata dari berangkat apa coba? Satu. Kharaja. Berangkat apa? Kharaja. Dhahaba berangkat. Terus apa mana? Ada lagi enggak? Berangkat pergi sembarang guys. Ayo apa? Kharaja. Apa lagi? Dhahaba. Safaro. Hah? Safaro. Oke, Safaro. Terus. Ayo apa mana? Dakhol. Safaro. Iya, Safaro. Sudah. Terus. Rohala. Oke. Terus apa lagi? Rojaah. Balik, mulai. Ayo. Balik pulang. Rokiba naik. Ayo. Ada 4. Yang Mado lewat. Mado artinya lewat. Nah, belum pernah saya menemukan kata-kata mado digunakan untuk pergi ya. Kalian pergi, berangkat misalnya. Enggak. Intolako, bagus. Terus apa lagi? Bariha, jarang digunakan. Hampir tidak pernah katakan sampun kan menggunakan coba ya. Itu baru satu kata saja. Oke. Baru arti daripada pergi. Ya roh boleh, roha juga bisa. Kemudian roh gitu. Kemana kamu pergi? Itu biasanya digunakan oleh orang-orang Saudi. Ya, Saudi, Yaman biasanya menggunakan kata-kata roh. Coba dari satu kata saja pergi. Sebanyak itu loh sinonimnya. Sebanyak itu loh mufradatnya. Ya, misalnya ada satu tadi yang panjenengan sebutkan ada intolaqah, ada dhahaba, ada mungkin kharaja wa tahruj misalnya. Oke, kemana kamu pergi? Kemana kamu keluar tadi misalnya. Oke, ya, betul wes. Nah, kemudian ada rohala, ada safaro. Kalau safaro biasa nggih, itu artinya dalam masa yang pendek atau dalam waktu dekat. Ya, intolaqah juga dalam waktu dekat, dhahaba juga dalam waktu dekat. Safaro juga dalam waktu dekat. Kalau safaro yusafiru, maka dalam waktu yang lama atau yang jauh, yang sangat jauh, itu menggunakan safaro yusafiru sehingga orang yang pergi jauh itu disebut dengan musafir. Jadi musafirun. Nah, itu. Kemudian ada lagi roh, ada lagi masa yamsi. Wentamsi, kemana kamu pergi tadi?
Jadi bahasa itu menarik, keren bahasa Arab itu. Saya akui keren banget. Contoh begini, mungkin panjenengan karena biasanya dari salaf nih atau sebagian dari modern. Sebenarnya aina itu kita tidak perlu menggunakan ila aina tadhab. Kemana kamu apa pergi? Tidak usah ila. Kenapa? Karena makna daripada fi'il mudhari itu sudah punya 3 makna. Ini menggunakan fi'il mudhari, ada juga yang continuous bahwa kegiatan itu masih berlanjut. Kemudian ada yang future. Yang future misalnya menggunakan sin, misalnya will kan artinya sin. Menggunakan sin. Sa'adhab, saufa adhab. Nah, misalnya seperti itu. Yaitu future. Ini agar panjenengan kalau yang pernah belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu cercak jane podo gitu. Cercak jane sama. Misalnya the man is handsome. Ini saya ajarkan bahwa melajari satu bahasa dalam satu lingkup itu gampang banget. The man is handsome. Oke, the man is handsome kalau bahasa Inggris kan laki-laki itu ganteng. Gitu. Lah kerennya bahasa Arab isnya, to be-nya itu tersimpan. Lah tersimpannya itu menjadi khobar. Iki ben panjenengan semua menalar nggih. Jadi the man is handsome. Jadi laki-laki itu ganteng. Isnya, to be-nya itu tersimpan. Maka artinya ar-rajulu jamilun. Atau hadzal rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu utawi. Berarti al itu menggunakan the sebagai isim ma'rifat. Kemudian jamilun nek arti jawane ar-rajulu utawi wong lanang. Iku jamilun kan ganteng. Jadi to be-nya isnya am is are itu menggunakan apa? Menggunakan khobar. Jadi menggunakan khobar yang tersimpan. Jadi kalau saya kebetulan dulu punya kursus nih yang khusus mempelajari 3 bahasa. Jadi memang persamaan antara bahasa Indonesia, bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Akhirnya kita menemukan satu persamaan yang sebenarnya sama-sama gampang dipelajari. Ya dari itu tadi. Loh, jare sapa gak ono to be nih bahasa Arab. Saya mempelajari itu dari Thoriqo Sunduk sebenarnya. Dari sistem kotak-kotak tadi sehingga menemukan oh iya ya. Selama ini to be itu dalam bahasa Arab tersimpan. Nah, maka kita harus tahu kaidah nahwunya dulu agar mengetahui to be atau persamaan bahasa Arab dengan bahasa Inggris di dalam satu bahasa. Nah, itu kayak gitu. Ya. Jadi memang banyak sekali dari hanya satu kata yang berbunyi pergi. Nah, dari satu kata yang berbunyi pergi. Nah, itu panjenengan bisa mempelajarinya misalnya sekeren itu loh bahasa Arab itu. Apalagi bisa belajar bahasa tafsir, bahasa kitab fikih. Terkadang yang misalnya mohon maaf ya, yang kadang dari ngontor pinter baca kitab putih ya. Tapi kemudian kalau disuruh maknani murati makna menggunakan bahasa kitab kuning itu mereka kesusahan. Karena memang bahasanya modern. Nah sebaliknya anak-anak pesantren itu tidak bisa, anak pesantren salaf ya, tidak bisa memaknai makna kitab putih atau kitab-kitab modern. Nanti saya tunjukkan contohnya. Sampun, kita lihat di gambar ya, di situ ada haikal matan jurumiyah. Yang pertama aksamul kalam. Oke, aksamul kalam berarti macam-macam kalam ya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, fi'il, huruf. Coba isim itu apa isim? Kata benda. Kata benda atau Oke, kata sifat. benda. Kata benda. Ya. Nama. Kita selesaikan bahwa isim adalah kata benda. Kita fixkan dulu bahwa fi'il adalah verb atau kemudian kata kerja dan huruf adalah kata pembantu. Alamat isim, alamat fi'il, huruf. Nah, misalnya di situ. Af'al bisa jadi dia apa saja? Bisa jadi dia madi, dia mudhari, bisa jadi dia amar. Oke. Kalau fi'il nahi gimana? Masuk enggak? Fi'il nahi itu termasuk fi'il amar yang bentuknya negatif. Ya, betul. Yang bentuknya adalah negatif atau ketemu dengan negatif. lah, ya, betul. Al-i'rab. Jadi i'rab ada tadi berapa? Ada 4 ya kan? Rafa, nasab, jar, jazm. Oke, rafa, nasab, jar, jazm. Oke. Marfu'atul asma di situ dilihat ya, marfu'atul asma ada
fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada khabar, ada ismu kana, ada khabaru inna, ada tabi' lil marfu'. Tabi' ada apa saja? Tadi ada badan Nggih. Nggih, sampun. Terus apakah semua yang mubtada belum tentu pasti rofa pasti rafa tapi belum tentu dhamma. dema Oke. Contohnya gimana? Huwa. hadza Ahmadun, adapun ini adalah Muhammad. Oh iya, berarti ada yang menggunakan isim isyarah atau menggunakan isim domir. Domir. Oke, lanjut ya. Di situ ada kemudian mansubatul asma, ada maf'ul bi, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman, ada hal, ada tamyiz, ada mustasna, istisna ya, ada ismula, ada al-munada. Munada itu masa menggunakan ini sih? Masa menggunakan apa namanya dibaca mansub. Kalau di Quran itu ada ya ayyuhan nasu. Kenapa kok nasu kok enggak nasah? Padahal yo harusnya mansub. Gimana? Itu termasuk Munada itu kan ada 5, Pak. Iya, bagus. Terus apa saja? Munada mufrad ma'rifat, munada mudhof, munada silih mudhof. Nah, terus yang di ini apa? Yang di farha apa? Yang dimansubkan apa? Semuanya nasab, Ustaz. Iya, betul. Munada. Yang munada yang apa? Yang Oh, susunannya iya, dari idhofah. Nggih. Mudhof. Jadi susunannya idhofah, bukan mudhof. Nggih lah mudhof ilaih, boleh lah seperti itu. Iya. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi susunan itu maksudnya nanti akan diperinci kembali. Kemudian ada maf'ul, ada maf'ul ma'a, ada khabaru kana wa akhwatuha, ada ismu inna wa akhwatuha, kemudian ada apa tadi? Tabi' lil mansub. Begitu juga maf'udat, ada bil harf, ada bil idhofah, ada bil tab'iyah. Oke. Sampun panjenengan sudah mengerti. Kemudian kata benda itu dibagi menjadi beberapa hal, di antaranya ada itu disebutkan adalah ismul insan, nama manusia seperti Ahmad, ada Khalid, marartu bi Ahmad, dan seterusnya. Kemudian ada ismu hayawan, ada Asad, ada Ghazal, ya. Kemudian ada ismun nabat. Apa nabat itu? Tumbuhan. Ada al-qamh wa sa'ir. Nah, kemudian ada ismul jamad. Apa jamad? Benda mati. Bagus. Ada ismul daulah. Apa daulah? Negara. Negara. Oke, nama negara. Kemudian ada ismul Madinah. Ya. Lihat aksamul kalam, ada fi'il, mati dan seterusnya, ada huruf makna. Ini ki panjenengan saya mohon ya untuk bisa mengikuti. Karena 80% itu podo sama pernah mondok semua. Jadi biasa di IAT memang kawan-kawan seperti itu ya, banyak yang mondok. Jadi yang belum pernah mondok nanti silakan diskusi dengan yang sudah mondok. Silakan panjenengan berdiskusi materinya dengan orang-orang atau kawan-kawan yang sudah pernah mondok. Karena begitu memang kalau yang sudah pernah mondok pasti lebih aktif menjawab daripada yang tidak pernah mondok pasti bingung. Nggih, mohon maaf ya kalau buat kawan-kawan yang belum pernah mondok. Sekarang coba di situ ada misalnya fi'il, ada madi, ada amar, ada mudhari', lagunya juga macam-macam. Misalnya madda yamudu maddan wa mamaddan, misalnya kalau dari kata-kata itu ada juga yang kalau di tasrif nggih, ada madda yamudu maddan wa mamaddan fa huwa maddun. Padahal mamdudun dan seterusnya, ada yang menggunakan lagu misalnya madda yamudu maddan wa mamaddan fa huwa maddun. Nah, ada yang seperti itu. Itu nanti bisa kita pelajari bareng-bareng ketika kita belajar ini. Doroba yatribu dorban wa madroban fa huwa doribun. Itu memang mondok itu asik. Mondok asik. Saya kebetulan orang salaf ya. Salaf dan sedikit ngerti modern. Nah, kalau ini ya adalah contoh-contoh daripada alamatnya isim
contohnya seperti ini, alamatnya fi'il contohnya seperti ini, alamatnya huruf misalnya seperti ini. Itu salah satu salah satu contoh-contoh kata-katanya. Ya, misalnya khafat ya marrutu bi ghulami Zaidin al-alimi. Ya, saya melewati anaknya Zahid sing alim. Nah, itu seperti itu contohnya daripada khafat. Oke, sekarang ini bahasa Arab. Kalau di bawahnya nanti ini saya tunjukkan. Ya, ini pengertian daripada lafaz itu apa, murakkab itu apa, mufid, bil wad'i dan seterusnya. Nah, ini alamat-alamat samul i'rab, berikut alamat-alamatnya. Seterusnya. Nah, di sini banyak sekali nih. Ini saya copy dari sebuah buku yang menggunakan namanya Kharaid Dunia tadi, sebuah peta konsep. Jadi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, berbeda nanti kalau sudah ada di bawah ini bab mahfudzat. Nah, ini kalau kamus. Nah, coba di situ ada katakan ilgha. Nggih. Ilgha itu apa? Coba panjenengan pernah enggak mendengar kata ilgha? Meninggalkan sesuatu untuk tidak diamalkan, Ustaz. Oke, bahasanya fikih banget. Oke, terus apa lagi? Ada lagi yang lain. Kalau abatamen kok apa ya? Abatamen apa? Gak ngerti susah. Ayo, siapa yang ngerti kata-kata ilgha? Kalau nahwu aman karena bahasa fikih yang digunakan. Pasti bisa. Ayo, ada lagi yang tahu artinya ilgha. Ilgha itu ya, kalau panjenengan belajar komputer, ya, yang dipelajari adalah komputer. Nanti muncul itu biasanya mau di next atau mau di ilgha. Apa ilgha itu berarti? Mau di approve atau mau di ilgha? Apa ilgha? Ditolak atau di close. Nah, jadi close itu dalam bahasa ini artinya ilgha. Saya contohkan begini, Bon. Saya contohkan sebentar ini harus saya close dulu presentasinya. Oke, saya bukakan yang lain agar panjenengan mengerti bahwa bahasa Arab itu hal yang menarik, tapi kita harus belajar dua-duanya. Ini saya ketika ngajar hasub Arabi, ini agar panjenengan mengerti juga. Yang gontor pasti insya Allah sedikit banyak tahu, tapi kalau yang salaf biasanya akan kalah dengan bahasa-bahasa modern. Itu saling inilah, saling napa nggih, saling niki. Kelihatan nggih? Itu ya. Kelihatan presentasinya. Kelihatan. Ini ketinggal. Coba sampai lihat ya. Panjenengan bisa melihat di 6 itu. Coba yang pertama, apa artinya hasub? Jangan lihat jangan lihat terjemahannya. Coba artinya hasub itu apa? Sakjane apa? Komputer. Ya enggak, kalau itu menghitung kan, kalau panjenengan orang salaf kan mesti mengartikan apa? Menghitung kan? Hitung. Dari kata-kata hasibaya sabu. Hisab. Ya, kalau hasib paling panjenengan menginginkan jadinya apa? Lah hasib. Kalkulator kan, minimal adalah kalkulator. Coba di situ nggih. Pun, ini coba artikan yang canggih, sing pinter. Di nomor 3 itu artinya ada lauhatul mafatih. Apa itu lauhatul mafatih? Ini pelajarannya Papan yang terbuka. Papan yang Terbuka. betul salah. Jadi betul salah. Ayo ada lagi yang jawab. Monggo silakan. Sing pinter. Mesin ketik. Hah? Ya oh pengertian ini kok bisa jadi mesin ketik itu. Keyboard, Ustaz. Iya nek mbok goleki nang anu ya selesai. Kalau digoleki di internet yang namanya Lauhatul Mafatih ya selesai itu.
Iya kan? Tapi kok iso diarani kebot itu ya? Gimana? Ayo coba analisanya. Coba dianalisa. Kok bisa Luas. kata-kata lauhatul mafatih jadi keyboard? Coba. Padahal artinya lauh itu apa lauh? Luas. Papan. Ini apa? Papan kan? Papan. Artinya lauh itu papan. Ya papan biasanya kalau ada papan untuk kawan-kawan yang tahfidz ya, yang biasanya tahfidz itu ada yang menggunakan metode lauh. Lauh itu ya Al-Qur'an yang kemudian ditulis di papan. Kunci. Si. Al-mafatih jamak dari apa? Miftah. Jadi miftah. Lauha jamak dari miftah itu ya mafatih jamak dari miftah itu artinya sebenarnya itu arti dari letter luck-nya. Arti letter luck daripada keyboard. Key itu artinya miftah, keyboard artinya lauh atau artinya apa? Papan. Jadi lauhatul mafatih itu artinya apalagi keyboard. Loh, coba seanu itu loh. Kita belajar nopo? Belajar ini. Bayangkan kalau panjenengan ini yang dipelajari ini adalah pelajaran apa? Pelajaran PG. Berarti artinya bukan. Panjenengan akan bingung menggunakan bahasa lauhatul mafatih. Ngeluh sirahe. Lauhatul mafatih. Kemudian yang nomor 2, al-hasub al-mahmul. Ayo coba apa? Coba artikan aja. Menghitung yang bawa Penghitungan atau alat menghitung yang dibawa kan. Padahal itu artinya daripada apa? Al-hasub mahmul itu. laptop. Laptop kan. Nah, coba alat penghitung yang dibawa, tapi al-hasub al-mahmul itu artinya adalah laptop. Kalau nomor 4, fa'ro apa fa'ro? Mouse kan sebenarnya artinya adalah tikus. Nah, artinya fa'ron itu kan artinya apa? Tikus. Nah, di situ ada nomor 10, ada lauhatul Apa lauhatul Nomor 10. CPU. Bukan, kalau CPU itu tadi. Wahda mu'alajah markaziyah, itu namanya CPU. Nomor 6 tuh. Wahda mu'alajah markaziyah. Karena center processing unit. Jadi processing itu artinya mu'alajah, unit itu artinya wahda, kemudian center itu artinya markaziyah. Markas, misalnya markazus sabab. Ya, jadi markas ya sudah itu artinya center atau pusat kumpulnya para pemuda, itu biasanya markas. Nah, itu kayak gitu loh. Coba ya, besok panjenengan mempelajari itu. Jadi kadang apa yang kita pelajari kemudian ya diantaranya ini. Ayo, lauhatul apa lauhatul Papan Ada yang otak. tahu? Papan Papan otak. Papan otak. Prosesor. Nah, prosesor bukan. Prosesor itu tadi di processing. Itu mu'alif prosesor. Mbak Zaneta, dengarkan nggak yang dari Gontor tadi? Izin Ustaz. Izin, waduh izin apa iki? Oh gitu. Jemput adiknya terus. Oh yes, pokok ini ya, pokok jujur, ya, nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau panjenengan mendengarkan walaupun dengan kegiatan yang lain monggo, nggak apa-apa silakan. Masih kawasan kemudian apa, nggak apa-apa saya silakan. Panjenengan untuk bisa serileks mungkin belajar, tapi harus belajar sambil bantu ibu masak, monggo silakan. Kalau di pelajaran saya silakan, tapi harus wajib mendengarkan. Karena sepenting itu pelajaran mengenai bahasa Arab dan bahasa Arab dan bahasa-bahasa. Saya akan mencoba untuk lebih pada pendekatan modern dan pendekatan modern juga pendekatan klasik nih. Jadi nanti saya akan mencoba merefresh panjenengan atau mencoba mendoktrin panjenengan bagaimana kemudian bahasa Arab di dalam bahasa modern
dan bahasa Arab di dalam bahasa fikih. Nah, bahasa fikih atau bahasa kitab kuning. Karena memang keseluruhannya punya perbedaan yang sangat-sangat jauh. Nah, pun di situ lauhatul secara bahasa, lauha itu kan tetap artinya adalah apa tadi? Papan kan? Atau bot. Okay. Kemudian artinya apa? Umun apa artinya? Ibu kan? Ibu gitu loh. Apa namanya? Pelajaran bahasa Arab gitu. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui daripada sisi-sisi itu. Di saya misalnya, nah itu kalau sudah saya munculkan semua, baru panjenengan akan tahu maknanya. Nah di situ. Nah ini artinya motherboard, mu'alij itu prosesor karena dia memproses seluruhnya, seluruh yang ada di unit atau CPU itu namanya prosesor. Nah tempatnya prosesor, papan yang digunakan untuk rangkaian prosesor dan kawan-kawannya itu disebut dengan motherboard. Nah itu kayak seperti itu loh. Nah, kemudian misalnya kita sound system ya, atau speaker headset itu bisa menggunakan sima'a atau sama'a atau sima'atun. Ada yang kemudian sound system itu mukabbirus saut. Ya. Kalau kita kan apa mukabbirus saut? Pasti kita artikan apa? Pengeras suara kan. Padahal mukabbirus saut itu ya salon, ya ini itu namanya mukabbirus saut. Kalau kita ya mukabbir, pembesar. As-saut suara, berarti pengeras suara atau pembesar suara. Nah itu kalau kita letterlek ya artinya begitu. Nah padahal banyak istilah-istilah lain di dalam dunia kekomputeran, dalam dunia modern itu yang banyak tidak kita ketahui. Ya, utamanya ketika kita membaca misalnya Quran Arab, kita membaca ini ya artinya seperti itu. Banyak yang tidak kita ketahui. Pun menarik ya belajar bahasa Arab. Yeah. Jadi ada yang aneh nggak? Ada yang ternyata saya banyak yang nggak dipelajari itu ya. Jadi mulai sadar ya. Mulai sadar jika selama ini memang pembelajaran yang kita pelajari dan kita yakini terkadang ya sudah selesai. Ya sama kayak ngeten. Itu panjenengan saya mohon untuk otodidak ya. Semakin memperbanyak hasanah belajar bahasa Arab, memperbanyak hasanah dengan menambah mufrodat, verb, sekaligus sama bahasa Inggrisnya nih iso. Jadi ada dua kata, cari kamus Arab Inggris, tapi yang sederhana saja. Akhirnya panjenengan akan bisa memahami dua bahasa sekaligus, ya Arab ya Inggris. Ya seperti itulah agar panjenengan menjadi ya orang yang jauh lebih alim daripada hanya sekedar belajar bahasa Arab. Sampun, mungkin itu ya. Ini pertemuan pertama, tapi saya lihat alhamdulillah semangatnya luar biasa untuk masih mau belajar bahasa Arab, utamanya yang mondok tadi. Alhamdulillah lama-lama dan akhirnya bahasa mufradatnya juga qawaid nahwunya saya lihat sudah semakin banyak. Tapi memang itu sebenarnya tadi ngetes saya ngetes panjenengan dengan bahasa. Pertama saya munculkan jurumiyah gitu dengan bahasa yang ya sudah marartu bi zaidin, darabtu zaidan. Kemudian ja'a zaidun dan seterusnya. Itu sebenarnya saya mencoba untuk merefresh ulang panjenengan karena memang biasanya yang lama ndak mondok itu pasti akan lupa. Atau misalnya mondoknya MTS, kemudian aliyahnya mondok begitu masuk kampus biasanya banyak lupanya. Yang dipelajari sudah mulai pemikiran, filsafat itu, keren-keren itu. Tapi ternyata enggak juga kok. Belajar filsafat enggak terlalu keren juga, tapi memang bisa membuat orang semakin mendalami sesuatu ya. Kalau belajar filsafat, tapi ya enggak terlalu keren kok. Karena sejatinya dalam dunia Islam itu sudah ada. Saya kasihkan contoh seperti ini, ketika ada seseorang yang mengatakan ada ilmu semiotika Al-Quran. Ilmu semiotik itu arti ilmu sandi negara. Itu biasanya orang barat menggunakan teori-teori itu. Sandi-sandi yang ada di huruf, dengan huruf ini maknanya apa, punya pemakna apa. Itu namanya semiotik. Di ilmu semiotik. Itu nanti ada semiotika Al-Quran. Panjenengan ketika semester sekian, ada pelajaran namanya semiotika Al-Quran. Nah, ulama kita dahulu sudah mengarang namanya ilmu asrarul huruf.
Jadi ilmu rahasia-rahasia huruf. Lah kayak gitu itu kadang kita terlalu pede mengatakan itu adalah ilmu semiotika Al-Qur'an. Padahal ulama kita juga sudah punya bahan untuk membahas ilmu semiotika Al-Qur'an. Tapi kita lebih senang menggunakan istilah yang kebarat-kebaratan. Sama kayak metode penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya kuantitatif misalnya berbasis data, berbasis lapangan. Yang seperti itu kita namakan kuantitatif. Keren bahasa Inggris ya. Nah, tapi ternyata tidak juga karena Imam Syafi'i menggunakan metode itu sudah jauh sebelum metode ini sendiri muncul penamaan itu. Ya, misalnya dia bertanya kepada perempuan yang haid hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu juga tentang lain bukannya haid, nifas dan istihadah juga dan lain sebagainya. Sehingga muncullah bahwa batasan maksimal perempuan haid ada 15 hari dan seterusnya. Itu ditanya satu persatu orangnya. Itu namanya metode kuantitatif atau kalau dalam bahasa Arab disebut dirasa maidaniyah. Ya, atau metode atau pembelajaran atau ini yang berbasis lapangan. Ya, itu biasanya begitu kalau penelitian itu dirasa maidaniyah. Nah, ternyata enggak gitu kok gitu. Ternyata sampai panjenengan ini saya berharap yang mondok di salaf maupun yang mondok di modern sama-sama punya hero, punya kekuatan untuk masih mau belajar bahasa Arab dulu dan bangga dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi bukan kemudian saya mengedonkan panjenengan saling ngadu antara tadi yang salaf dengan modern, enggak. Itu justru menjadikan panjenengan agar bangga dengan salafnya. Ternyata yang modern juga enggak begitu juga kok gitu. Walaupun istilah memang banyak yang enggak kita tahu. Nah, itu sebenarnya saya mencoba untuk menggabungkan dua bahasa sekaligus agar ketika panjenengan nanti kalau sudah sama-sama tahu, kita tinggal menggunakan konteksnya. Jadi konteks atau bahasa kita mungkin dauknya seperti ini enaknya gitu. Rasanya, feel-nya itu begini itu. Nah, kalau kemudian kita menggunakan menggunakan metode salaf dengan modern tadi sepertinya. Misalnya ra'aitul fa'rah. Gitu kan? Ra'aitul fa'rah, saya melihat tikus. Jadi ra'aitul fa'rah, saya melihat tikus itu berarti konteksnya memang fa'rah gitu. Tapi kalau kemudian astamilul fa'rah misalnya live, jadi mu'arrab, kata-kata mu'arrab. Mu'arrab itu artinya kalimat yang dari luar Arab kemudian sudah diserap menjadi bahasa Arab. Itu kalau kita dari kata serapan ya. Kalau Indonesia kata serapan. Ya misalnya kata serapan yang Inggris apa Gus? Komputer juga sebenarnya dari luar negeri kan, dari bahasa yang sebelumnya kita tidak tahu sama sekali. Tapi karena namanya komputer, ya sudah komputer menjadi bahasa Indonesia juga. Itu namanya kata serapan. Kalau dalam bahasa Arab disebut kata-kata yang mu'arrab. Mu'arrab, jadi kata serapan yang kemudian diserap menjadi bahasa Arab. Nah, itu namanya mu'arrab. Nah, dari situ akhirnya kita tahu bahwa astamilul fa'ra li fathi komputer atau ihyail komputer. Saya menggunakan mouse untuk menghidupkan komputer. Nah, itu seperti itu. Saya menggunakan fa'ar, saya menggunakan tikus. Berarti maknanya bukan fa'ar hewan, tapi fa'ratun mouse di dalam komputer. Jadi kalau panjenengan sudah tahu maknanya fa'ar itu bukan hanya tikus secara fisik, tapi juga mouse secara teknologi, akhirnya kita tinggal mencari, oh konteksnya pasti komputer ya berarti mouse maksudnya. Oh kalau dia di hutan ya yang dilihat, atau di rumah yang dilihat adalah tikus beneran, bukan mouse dalam komputer. Nah itu seperti itu. Jadi ternyata bahasa Arab itu sebagus itu dan sekeren itu. Terima kasih untuk Niki ya. Siapa nanti koordinatornya, screenshotnya yang hadir tolong dikirim ke saya dan jangan lupa absen. Ada yang ditanyakan? Wonten yang tanya? Betul? Monggo. Ada, wonten. Tidak ada. Sampun nggih? Sampun kalau sudah nggih, khairul kalam bi taufiqil hidayah wa ridwal inayah. Usikum nafsi bi taqwallah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mugi-mugi apa yang dipelajari hari ini mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana tuh Indonya? Iya, bahasa Indonesia mau diganti apa enggak? Nggak usah, nggak Saya usah. butuh berdua. Enak pagi deh. Tidak usah sudah. Enak pagi. Tadi ubah dah. Pipi deh koordinator Indonesia. Berarti nggak usah diubah ya? Ya nggak usah. Tetap apa gimana ini?